teman-teman. Kita lanjutkan sampai ke citra organisasi ya. Oke, citra organisasi di sini adalah secara keseluruhan seperti sejarah gemilang dan reputasi pencipta lapangan kerja. Citra organisasi di sini adalah seorang humas yang memang melakukan pembentukan karakter ya, pencitraan, kemudian uh, uh, mengharapkan citra positif juga di mata publik atau masyarakat. Itu yang sangat diharapkan oleh pihak manajemen, tetapi juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat mampu mempercayai suatu produk atau suatu program yang direncanakan oleh sebuah perusahaan sehingga mampu diterima oleh mereka. Itu juga bisa disebut sebagai corporate image. Dan yang terakhir adalah citra majemuk. Citra majemuk di sini adalah pengertiannya adalah citra sejumlah individu, cabang atau perwakilan lainnya yang mungkin berbeda dengan citra organisasi. Citra majemuk ini adalah bagaimana mempertahankan sebuah citra yang bisa dimiliki oleh publik, kemudian bisa dimiliki oleh organisasi, oleh orang lain, orang baik itu individu maupun organisasi, sehingga memiliki pandangan atau persepsi yang majemuk atau berbeda-beda. Citra itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan bisa terdapat atau bisa menghasilkan citra yang positif atau negatif tergantung dari bagaimana cara penyampaian seorang individu terhadap sebuah program atau sebuah event yang ingin disampaikan kepada orang lain atau kepada publik dan masyarakat. Oke, pengertian citra menurut Jeffkin tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita ke definisi ke persepsi. Sebenarnya persepsi dengan citra ini sama nggak sih? Oke, kita lihat. Persepsi ini di sini adalah suatu pandangan bagaimana kita menggambarkan, menjelaskan terhadap sesuatu yang ingin kita sampaikan. Bagaimana kita ingin menjelaskan bahwa persepsi tersebut memang benar-benar sesuai dengan pandangan dari mana sudut kita melihat, kemudian bagaimana sebuah organisasi melihat apakah persepsi yang digunakan itu adalah baik atau tidak. Itu tergantung dari bagaimana penjabaran dari seorang individu untuk menjelaskan mengenai tentang arti persepsi. Oke, persepsi di sini diartikan juga sebagai proses bagi seseorang mengenal lingkungan terdekat. Oke, sudah pasti orang sudah mengemukakan persepsinya terhadap sesuatu hal, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, politik, itu pasti sudah mengetahui terhadap lingkungan atau permasalahan yang dia miliki. Sudah pasti seseorang tersebut mengenal lingkungan terdekatnya dengan lebih detail ya dibanding yang tidak mengetahui tentang apa yang isi di dalam permasalahan. Jadi persepsi itu juga bisa diartikan tentang bagaimana seseorang mengenal lingkungan lebih dekatnya dengan lebih terperinci atau detail. Kemudian proses persepsi juga bisa disebut sebagai proses untuk mengerti dan menyadari dunia di luar dari dirinya sendiri. Bagaimana mengemukakan satu pendapat yang bisa pendapat baik atau buruk tergantung bagaimana cara pandang melihat, itu juga merupakan proses dari persepsi. Kemudian di sini persepsi juga bisa merupakan kekeliruan. Kenapa bisa terjadi kekeliruan? Karena persepsi banyak dipengaruhi oleh proses psikologis. Karena pandangan dari diri pribadi sehingga membuat dia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis. Juga bisa berbentuk stereotip, yaitu bagaimana citra tersebut atau persepsi tersebut melekat pada individu atau terhadap sekelompok orang. Jadi persepsi itu juga bisa terjadinya kekeliruan atau tidak, itu tadi dipengaruhi oleh proses dari psikologis. Kemudian yang terakhir, definisi atau pengertian atau penjelasan mengenai persepsi juga bisa terjadi karena pemberitaan negatif media yang terus-menerus yang kita dapatkan dalam sebuah organisasi, sehingga menimbulkan gambaran umum terhadap satu permasalahan yang kurang benar di dalam organisasi tersebut, karena organisasi tersebut memberitakan berita-berita yang negatif terhadap baik itu perusahaannya sendiri maupun perusahaan orang lain, sehingga orang lain yang mendengarkan atau melihat kemudian dapat menggambarkan bahwa penjabaran yang sudah disampaikan itu benar atau tidaknya, karena
itu tadi, pemberitaan negatif. Begitupun dengan sebaliknya, pemberitaan positif yang dilakukan juga akan mempengaruhi pandangan orang bahwa yang dilakukannya adalah atau terhadap suatu organisasi itu sudah benar. Tuh, jadi persepsi itu tadi bisa menggambarkan pemberitaan secara negatif atau positif tergantung dari bagaimana sebuah organisasi mengemukakan terhadap satu permasalahan yang ada. Nah, sekarang kita jelaskan tentang reputasi. Oke, reputasi di sini justru berbeda dengan persepsi ya. Reputasi di sini justru dianggap sebagai track record atau rekam jejak. Di sini reputasi lahir berdasarkan prestis. Reputasi juga lahir dari prestasi melalui kinerja, kemudian pengalaman, melalui kepercayaan, pengetahuan, kesan terhadap rentang ruang waktu tertentu dan terhadap satu permasalahan yang ada. Oke, jadi reputasi di sini juga pasti mengemukakan bagaimana uh, uh, pengalaman yang sudah terjadi menghasilkan sebuah reputasi yang positif. Begitupun dengan hal yang buruk. Rekam jejak yang buruk atau track record yang buruk akan memberikan reputasi yang buruk pula terhadap kepercayaan, pengetahuan, pengalaman, kinerja orang tersebut. Atau dari sekelompok individu ataupun dari sekelompok organisasi. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang bagaimana masyarakat, publik, dan halayak didefinisikan bahwa masyarakat, publik, halayak adalah menjadi satu kesatuan di dalam tujuan dan sasaran seorang PR ya teman-teman ya. Oke, di sini masyarakat, pengertian dari definisi masyarakat adalah sekelompok orang untuk menaruh perhatian, minat, kepentingan yang sama. Dan di sini publik juga bisa diartikan sebagai arti dari masyarakat, yaitu orang-orang yang juga memiliki perhatian, minat, dan kepentingan yang sama terhadap satu masalah yang terjadi. Publik di sini juga bisa bersifat konkret, bisa juga dalam bentuk kelembagaan, seperti orang-orang yang terhimpun dalam satu organisasi, contohnya misalnya karyawan, buruh, wartawan, pegawai negeri yang bersifat homogen. Masyarakat, publik, atau halayak juga bisa dikatakan satu hal yang menjadi satu kesatuan, tetapi memiliki definisi yang berbeda, tetapi memiliki minat dan kepentingan yang sama. Itu persamaannya. Oke, di sini publik juga bisa bersifat abstrak, kemudian bisa juga bersifat heterogen. Seperti contohnya, publik di sini contohnya adalah pembaca surat kabar. Oke, kemudian penonton televisi, itu bagian dari publik. Kemudian pendengar radio. Oke ya, kemudian juga pengguna media sosial, itu bagian dari publik. Di mana mereka memiliki minat dan kepentingan yang sama, tetapi tidak dalam sesuatu tempat yang sama, tetapi memiliki tempat dan suatu tempat yang berbeda, tetapi memiliki perhatian dan kepentingan yang sama. Itu yang penting, yang merupakan persamaan antara masyarakat, publik, dan halayak. Publik dibagi menjadi dua, teman-teman. Publik dibagi menjadi dua, yang pertama adalah special public dan general public. Special public bisa disebutkan sebagai publik khusus, kemudian general public bisa kita sebut sebagai publik umum. Di sini 8 sasaran halayak utama yang sering menjadi subjek organisasi, di mana seorang PR harus mampu melihat bagaimana sih sebenarnya sasaran-sasaran halayak yang dibutuhkan untuk kepentingan organisasi atau kepentingan PR. Oke ya. Yang pertama, sasaran yang dibutuhkan untuk subjek organisasi oleh seorang humas, 8 halayak utamanya adalah yang pertama adalah masyarakat luas. Masyarakat luas bisa dalam bentuk siapa saja. Oke ya, kemudian calon pegawai atau calon anggota. Kemudian pemasok jasa. Oke ya. Kemudian para investor. Itu merupakan sasaran dari PR nih. Bagaimana investor mampu untuk memberikan profit perusahaan untuk menambah kinerja, kemudian kebutuhan yang dibutuhkan oleh manajemen atau perusahaan, sehingga bagian dari 8 halayak utama investor ini juga merupakan faktor yang sangat penting. Bagaimana seorang PR mampu menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai macam sasaran. Tidak saja hanya masyarakat, tidak saja hanya calon pegawai, tetapi juga harus mampu melihat sasaran-sasaran investor-investor yang bisa memberikan profit bagi perusahaan. Kemudian yang kelima adalah distributor. Oke, yang keenam konsumen dan pemakai produk organisasi. Konsumen di sini adalah pemakai yang digunakan dalam perusahaan di mana kita berdiri, di mana kita bekerja, di mana organisasi yang kita lakukan
itu berada, sehingga konsumen atau pemakai produk yang dipakai oleh kita juga merupakan sasaran utama dalam seorang PR dalam